Pas di tengah Bapak. Iya. Ya, 7 menit dari sekarang Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tim penilai dari panitia pelaksana serta hadirin yang saya sama-sama hormati. Baik, saya langsung saja untuk memberikan paparan terhadap pelaksanaan kami punya inovasi. Inovasi kami namanya inovasi si pengolah limbah B3, jadi sistem pengelolaan limbah B3, sistem pelayanan administrasi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Lanjut. Inovasi ini kita laksanakan di UPT pengelolaan limbah B3 yang merupakan salah satu UPT dari Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. UPT ini tugasnya melaksanakan pelayanan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu pengolahan limbah B3 infeksius yang berasal dari fasilitas layanan kesehatan. UPT limbah B3 ini berdiri tahun 2018 mulai kita inikan, dan setelah beroperasi sampai saat ini sudah mampu melakukan pengelolaan sebanyak 1,2 juta kilogram lebih, ya sudah lebih saat ini, sehingga membantu mengurangi pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah B3 yang dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan. UPT PLB3 ini telah melayani sampai saat ini 365 Fasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sudah ada 15 transporter. Jadi akibat adanya pengelolaan limbah B3 ini ada perusahaan pengangkut yang berhasil, artinya yang bertambah sejak kita beroperasi. Ya. Adapun inovasinya adalah terkait dengan pelayanan administrasi pengelolaan limbah B3 yang efektif dan efisien. Jadi kita inginkan bahwa pelayanannya menjadi lebih efisien. Nah, ini kenapa kita melakukan inovasi ini? Karena kami melihat bahwa di dalam proses pengelolaan ini, jadi berdasarkan aturan yang ada itu, sistem administrasi yang untuk melakukan pengolahan limbah B3 dari penghasil kepada kami itu membutuhkan 2-3 hari prosesnya, baru kami bisa dapat kami lakukan pengelolaan terhadap limbah yang didatangkan. Kemudian berdasarkan dengan sistem administrasi yang ada itu, kita membutuhkan ATK yang cukup besar karena administrasinya cukup banyak. Nah, ini kami dari sisi lingkungan tentu selalu mengharapkan ATK-nya lebih rendah karena terkait dengan kertas, tentu terkait dengan hutan. Kemudian akibat lambatnya pelayanan ini, akhirnya jumlah limbah medis yang kita kelola itu, yang kita musnahkan itu tidak terlalu banyak, tidak mencapai target yang kita inginkan. Nah, ini juga permasalahan. Dan yang terakhir, bahwa di dalam proses pengelolaan yang sistem yang manual yang lamanya, ini menyebabkan juga semacam banyak keluhan dari masyarakat sampai masuk ke koran. Di sini di koran disampaikan bahwa perlu polisi turun untuk menyidik kepala dinas waktu itu. Kebetulan bukan waktu itu saya, Pak Andi Asdullah yang menjadi kepala dinas. Ini semua penyebabnya yang memicu kami untuk mencoba melihat apa permasalahannya dan bagaimana kami mau mencoba menyelesaikannya. Nah, proses asli untuk berdasarkan itu kami rembuk dengan teman-teman di UPT Limbah B3. Kita mulai teman-teman berdasarkan itu membuat telah. Kemudian berdasarkan telah yang ada, permasalahan yang ada tersebut, dibuatlah, kita sama-sama membuat SOP-nya, dan berdasarkan SOP itu kita berkomitmen untuk melakukan, menjalankannya secara bersama, dan setelah itu kita buat SK, surat keputusan untuk pelaksanaan inovasi tersebut. Jadi setelah kita lihat bahwa ini perlu kita buatkan dalam bentuk SK, siapa yang bertanggung jawab apa. Kemudian setelah itu kita buat
aplikasinya, sistem aplikasinya. Berdasarkan itu kemudian kita mencoba setelah selesai aplikasi kita lakukan sosialisasi pelaksanaan inovasi ini. Jadi bukan hanya kepada tim tetapi kepada pengangkut dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Dan setelah itu kita mulai melakukan implementasi inovasi dan setelahnya kita lakukan pemantauan dan evaluasi untuk melihat apakah sistem yang kita rancang ini berjalan maksimal atau belum. Selanjutnya, inovasi pengolahan limbah B3 ini dari sisi kebaruan keunikan bahwa UPT limbah B3 ini adalah merupakan UPT pertama memang untuk di Indonesia yang ada. Kemudian yang kedua, daya saingnya. Di sini kami mencoba membuat SOP dengan mempersingkat waktu pelayanan. Ini kami harus lakukan karena saingan dari kami itu bukan dari negeri, tapi rata-rata dari swasta. Yang ada di Jawa semua itu adalah swasta. Nah ini yang kita punya. Kemudian dari nilai tambahnya dengan sistem yang kita buat ini kita harapkan dapat meningkatnya jumlah limbah B3 yang telah diolah, dan tentu kalau kita tingkatkan jumlah yang diolah pada akhirnya juga akan menghasilkan PAD yang lebih besar. Nah kemudian dari sisi signifikansi sebelum inovasi, pelayanan administrasi ini secara manual ini itu terdiri dari 3 rangkaian dokumen, tetapi dengan sistem yang kami buat karena sistem aplikasi ini langsung elektronik, jadi tidak ada lagi dalam bentuk kertas. Kemudian kedua, waktu pelayanannya secara manual itu butuh 72 jam, karena mulai dari mereka mengambil format, mengisi, menandatangani dan mengembalikan ke kami untuk kami tanda tangani juga itu sekitar 70 jam. Itu syukur-syukur kalau mereka terlalu pendek ya. Iya, seperti ini ya. Jadi secara rinci seperti ini signifikansinya. Ya. Ya, baik, terima kasih Bapak, waktunya sudah selesai. Berikutnya tayangan video. Silakan. PT Pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2019 hadir untuk melakukan pengolahan limbah B3 secara insinerasi sehingga diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah B3 infeksius pasientis. Berbagai permasalahan yang dihadapi yaitu 1. Waktu pelayanan pengolahan limbah B3 2-3 hari. 2. Terdapat banyak kesalahan penulisan dalam dokumen pengolahan limbah B3. 3. Penerbitan dokumen pengolah limbah B3 dicetak rangkap 3 sehingga kebutuhan ETK meningkat. 4. Update dan verifikasi data laporan pengelolaan limbah dan laporan penerimaan PAD membutuhkan waktu yang lama. 5. Bukti penyetoran retribusi PAD tidak terdokumentasi dengan baik. 6. Target pendapatan asli daerah tahun 2019 tidak tercapai. Kami dari RSUP Dr. Tajuddin Halik Makassar mengucapkan terima kasih kepada DPLH Sulawesi Selatan. Dengan adanya insenerator DPLH Sulawesi Selatan sangat membantu kami untuk pengolahan limbah medis kami dengan cepat sesuai aturan yang berlaku. Sukses terus DPLH Sulsel. Kami dari PT Sahi Permata Nusantara selaku mitra UPT PLB 3 sangat antusias sejak adanya insenerator milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami dari PT Sahi Permata Nusantara tidak lagi mengirim limbah medis keluar Sulawesi Selatan. Terima kasih UPT PLB 3, semoga selalu tetap jaya. Berkarahan Indonesia, inovasi si pengelola limbah B3 mantap.
Dampak yang diperoleh dari pelaksanaan inovasi si pengolahan limbah B3 adalah 1. Peningkatan jumlah limbah B3 yang diolah dari tahun 2020 ke 2021 kurang lebih 130%. 2. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengolahan data terhadap 16 unsur pelayanan diperoleh nilai sebesar 90,72%, menunjukkan kinerja dan mutu pelayanan pengolahan limbah B3 sangat baik. 3. Saat kunjungan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia sangat mengapresiasi layanan pengolahan limbah B3 di UPT PLB3 DPLH Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, baik, kita beri aplaus dulu untuk inovator kita. Terima kasih. Ya, dipersilakan ke tempat Bapak. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Prof. Sangkala. Silakan Prof. Bagian bawahnya Prof, tekan lama. Ya. Baik, terima kasih Pak Kades dan tim. Selamat tentu karena tahun ini sudah bisa mengajukan satu inovasi di dalam rangka untuk lomba inovasi di Jakarta nanti. Ya, hal yang mungkin perlu ingin kita dalami terkait dengan penekanannya, karena lomba ini kan memang sasarannya pada bagaimana inovasi terhadap layanan yang tentu akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Saya memperhatikan tadi banyak hal yang diungkapkan, tetapi hal yang paling penting untuk saya kira ditonjolkan di dalam kalau nanti diperbaiki proposalnya ini adalah bagaimana dampaknya atau kontribusi inovasi ini terhadap masyarakat. Nah, tadi kan ada 3, tapi kalau kita mau tonjolkan itu sebagai sebuah inovasi sesuai dengan kriteria lomba inovasi itu, maka inovasinya itu dampaknya kepada masyarakat yang diutamakan, dipaparkan di situ. Tadi sih ada saya lihat kan, tetapi termasuk video-videonya tadi mestinya masyarakat yang terkena dampak misalnya, jadi atau usernya lah kalau kita kategorikan, bukan individu langsung tetapi user-user itu yang akan merasakan jika limbah ini tidak tertangani dengan baik sehingga lebih kelihatan manfaatnya bagi masyarakat. Saya kira itu yang penting. Kemudian tadi ada lambat pelayanan, itu bagaimana digiring lambat pelayanan itu misalnya berkaitan dengan dampaknya bagi masyarakat kalau kemudian misalnya limbah itu lama misalnya tidak terkelola atau apa, itu lebih ditonjolkan begitu Pak. Nah, lalu kemudian aspek yang penting itu kolaborasinya ditonjolkan. Tadi sih di video ada beberapa pihak ya, tapi saya kira itu harus ditunjukkan karena salah satu aspek yang menjadi penilaian itu adalah bagaimana inovasi ini berkolaborasi dengan pihak lain sehingga ini menimbulkan banyak pihak yang terlibat gitu. Nah, itu mungkin yang perlu dipertegas ya, termasuk aspek apakah teknologinya ini adaptif misalnya dengan masyarakat gitu untuk bisa diketahui dan apalagi bisa direplikasi di tempat lain misalnya, ya itu sangat penting juga untuk ditampilkan karena pada akhirnya salah satu kategori lomba inovasi itu adalah ketika inovasi ini bisa didistribusikan atau direplikasi di tempat lain sehingga memiliki nilai tambah gitu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Sangkala. Berikutnya saya persilakan kepada Ibu Fadia. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, Dinas Lingkungan Hidup ini 2000 berapa Pak Dayat waktu itu dengan si Mas Elhanya? Sangat lama Pak. Jadi kita berharap sebenarnya inovasi ini bisa terus lanjut ya. Yang pertama, saya belum menangkap apa sebenarnya yang menjadi masalah utama yang dijawab oleh inovasi ini.
Karena yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, Pak Kadis, itu berbeda dengan yang ada di video. Yang mana sebenarnya yang menjadi problem utama yang dijawab oleh si pengolah limbah B3 ini. Itu yang pertama. Perlu ketegasan Pak, karena problem masalah yang diangkat ini nanti akan dicari dampaknya kemana. Jadi kalau tidak konsisten antara video dengan pernyataan presentasi, itu akan kesulitan kita untuk menemukan yang mana sebenarnya akan dijawab dan dampak seperti apa yang akan terjadi dari pertanyaan Prof. Sangkala tadi. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, salah satu kriteria penting inovasi itu kan adalah unsur kebaruannya. Nah, ada 3 poin yang dianggap kebaruan, menurut saya belum baru ini Pak Kadis. Iya, belum baru ini, karena ini pertama di Indonesia. Tapi apa yang spesial dari inovasi ini? Itu belum kita lihat. Kalau mempersingkat pelayanan, tetapi kita tidak melihat dampaknya tadi. Dari 2 sampai 3 hari itu menjadi berapa jam tadi? 12 jam. Tapi di video yang memunculkan itu, bukan presenter ya. Video itu sebenarnya sebagai pendukung saja, jadi yang harus lebih banyak mengelaborasi itu adalah presenter. Yang ketiga adalah di dampak tadi itu yang seperti ditanyakan oleh Prof. Sangkala, menurut saya juga belum kelihatan Pak, karena tadi ada jumlah B3 yang diolah, tetapi itu berapa banyaknya dan berkontribusi terhadap peningkatan menyelamatkan lingkungan itu seperti apa Pak? Itu penting untuk dielaborasi lebih jauh. Lalu kemudian peningkatan PAD juga didampak tidak kelihatan Pak. Jadi menurut saya catatan-catatan penting ini penting untuk diperbaiki supaya kalau dari segi inovasi sebenarnya menarik ini Pak Andi. Dari sistem aplikasi yang disajikan ini sebenarnya menarik ya. Hanya packaging, menurut saya pesan-pesan yang Pak Kadis sampaikan itu belum komprehensif dari pesan yang seharusnya disampaikan oleh inovasi ini. Terima kasih Pak. Ya, mungkin ada tanggapan dari Pak Inovator, Pak Kadis? Ada yang ingin ditanggapi, silakan Bapak. Langsung saya tanggapi ya, keduanya. Ya, langsung Bapak. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya untuk dampak pertama mungkin Pak Prof. Pak Prof. Sangkala, Ibu Fadia, terima kasih atas tanggapan dan masukannya. Memang kelihatan tidak langsung di sini dampak kontribusinya ke masyarakat langsung karena memang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Kita hanya berhubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sumber penghasil limbah medis tersebut. Tetapi sebenarnya awalnya ini kita lakukan karena si limbah medis itu kalau tidak terkelola terbaik di rumah sakit, maka itu akan dibuang kemana-mana. Akhirnya rumah sakit sebenarnya dia sebagai tempat menyembuhkan orang, tapi pada akhirnya kalau tidak terkelola limbah medisnya ini, itu justru menjadi sumber penyakit buat masyarakat yang ada. Karena dia buang di sekitarnya, dia ditanam pasti masuk ke air ini ataupun dibuang ke TPA. Ini semua pasti karena limbah medis ya mau tidak mau penyakit kuman akan di situ. Ini pasti akan menyebabkan perkembangan biakan yang kurang bagus buat kesehatan yang daerah-daerah. Ini dampak secara anunya sebenarnya. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa dengan sistem ini dulunya memang seperti itu. Jadi kami pernah melakukan penilaian terhadap rumah sakit, 10 rumah sakit itu kalau kita buatkan kinerja dia hitam. Kondisi hitam artinya mereka semua tanpa melakukan pengelolaan. Nah ini yang memunculkan kita mulainya dan itu kita kelola, kita buat sistem pemusnahan dengan sistem insinerasi ini dengan suhu yang tinggi sehingga kumannya itu semua mati dengan ini. Kemudian dengan adanya kami ini tadi kami sudah tampilkan ada 200 berapa ya? 245 ya. Sekitar 245 Fasiankes yang akhirnya bisa kita layani. Jadi mereka itu setelah kita lakukan pelayanan seperti ini, kita nilai kembali kinerja dari rumah sakit itu semua sudah bukan hitam, sudah naik ke biru. Jadi bukan hitam, merah, biru, langsung biru. Artinya sudah memenuhi syarat semua dari sistem pengelolaan limbah medisnya. Kemudian
Kolaborasi sebenarnya di dalam sistem penyusunan aplikasi ini tentu kita tidak buat sendiri. Kami tadi undang dengan Pasyankes karena semua mereka yang isi. Jadi kita coba berdekatan dengan mereka, mau tidak dengan sistem seperti ini sehingga mereka tidak terlalu susah. Nah ini dari 245 itu rata-rata semua setuju Pak. Semua setuju dan itulah yang kita bangun termasuk dengan pengangkutnya tadi untuk kita berkolaborasi untuk memudahkan mereka di dalam sistem pelayanan administrasi. Karena kalau tidak ini seperti kontrak saja ini mereka buat, mereka tanda tangan, dia balik ke kami, itu pulang pergi kadang-kala karena tidak benar. Akhirnya dengan sistem ini mereka pakai tanda tangan tanda tangan elektronik saja dan kami pun menandatangani seperti itu. Kemudian masalah aplikasi ini menurut saya sangat mudah untuk diimplementasikan di semua UPT ataupun di swasta pun juga boleh menggunakannya. Karena yang saya tahu sekarang ini semua di swasta pun juga masih sistem manual yang digunakan. Sehingga kalau kita mau implementasikan ke yang lain sangat mudah karena tinggal kita ubah dia punya nama perusahaannya dari UPT menjadi perusahaan atau dari UPT kami ke daerah lain. Karena sekarang ini oleh adanya kami ini nasional juga sudah menyiapkan untuk melihat keberhasilan yang ada di kami itu membantu di 15 provinsi. Nah ini mereka baru mau mulai semua, belum ada yang jalan. Nah ini nanti mereka bisa kita gantikan. Kami sudah sampaikan ke KLH untuk diterapkan dan KLH setuju untuk bisa diterapkan di UPT yang lain. Kemudian masalah SIMAS memang masih kita kembangkan juga terus Bu. Jadi kita insya Allah dengan pengembangan ada Pak Dayat di sini kita akan tetap terus kembangkan. Jadi tidak sampai di situ Bu. Kami tetap terus memanfaatkan ini. Insya Allah ada beberapa yang bisa muncul dari SIMAS tersebut. Kemudian masalah utama memang sebenarnya ini ya, masalah utama yang pertama saya masuk ke sana itu saya lihat itu pertama yang saya hadapi adalah demo, keterbukaan informasi menurut saya, ketransparanan. Nah di sini mereka tidak bisa dapat itu. Menurut saya mereka tidak bisa lihat sistemnya memang kurang bagus. Akhirnya kita harus berpikir ini harus ditransparankan. Dan alhamdulillah sampai sekarang sejak saya duduk tidak pernah lagi ada yang demo karena kita langsung perlihatkan ini sistem kelihatan langsung semua bisa akses sehingga kecurigaan itu bisa hilang. Kemudian yang kedua bahwa ternyata setelah saya hitung kapasitas mesinnya ini masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan kapasitasnya. Nah saya lihat kenapa tidak bisa kita capai maksimalnya karena itu tadi administrasinya yang kurang bagus. Nah, itulah yang kami coba perbaiki dan alhamdulillah dengan sistem aplikasi yang kami lakukan itu tadi pelayanannya yang hanya yang 3 hari baru masuk baru bisa kita olah sekarang tinggal 12 jam sehingga jumlah limbah yang kami olah itu juga meningkat yang secara keseluruhan dalam 1 tahun itu sekitar 300 lebih dari yang awalnya hanya 100-an lebih. Nah, di sini menyebabkan ada peningkatan pelayanan terhadap pengelolaan limbah yang kita hasilkan. Ada kecepatan sehingga dengan kecepatan itu jumlah limbah medis yang kita kelola semakin besar dan tentu pelayanan kami kepada rumah sakit semakin banyak. Nah, ini. Kemudian kebaruan, ya, memang ini karena ini aplikasi administrasinya yang kita kembangkan, ini memang baru pertama kita yang buat, yang lain belum. Karena sistem di aturan belum memperlihatkan seperti itu, tapi sebenarnya di aturan bisa kita modifikasi sehingga bisa kita lakukan lewat aplikasi. Seperti itu mungkin yang saya bisa jelaskan secara singkat. Ya, baik, terima kasih Pak Kadis, waktu telah selesai. Kami persilahkan kepada Bapak Inovator dan rombongan bisa untuk meninggalkan tempat. Berikutnya kita beri aplaus dulu untuk para inovator kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.